nya 180. 18 bagi 180 0,1. Per mol glukosa lagi 0,1. Ya, 0,1. Ditambah mol air. Berapa mol airnya? Coba kita lihat. Air 54 gram. Supaya jadi mol bagi dengan MR yang 18. 54 kita bagi 18. 54 dibagi 18 itu pas 3. Nah, maka ini dapatnya 0,1 per 3,1. Itu sama dengan 1/31. Nah, itulah cara menentukan fraksi mol, ya, cara menentukan fraksi mol. Baik. Berikutnya kita akan bahas mengenai konsentrasi yang terakhir, ya. Satuan konsentrasi yang terakhir, yang keempat, yaitu persen. Nah, persen ini kita beri simbol seperti ini, tanda persen. Nah, persen ini macam-macam. Ada persen volume, ada persen massa, ya. Ada persen volume per massa, ada persen massa per volume. Macam-macam, ya. Cuma kalau dia gas dengan gas, campuran gas dengan gas, maka yang dimaksud dengan persen di situ persen volume. Contoh, ya. Udara mengandung 78% nitrogen. Persen itu persen volume. Artinya dalam 100 ml udara ada 78 ml gas nitrogen. Itu persen volume, ya. Tapi kalau biasanya zat padat yang dimasukkan ke dalam zat cair, maka persennya itu adalah persen massa, ya. Oke. Jadi persen ini bisa kita artikan, ini kita buat persen massa, ya. Ini menyatakan massa zat terlarut. Massa zat terlarut. Nah, yang terdapat dalam 100 gram larutan. Massa zat terlarut yang terdapat dalam 100 gram larutan. Contoh, kalau ditulis nanti begini. Larutan gula. Gula itu sukrosa, ya. Larutan gula 20%. Nah, coba. Apa artinya ini? Persen itu menyatakan massa zat terlarut. Zat terlarutnya ini gula. Dalam 100 gram larutan. Jadi kalau ditulis larutan gula 20%, berarti dalam 100 gram larutannya ini, ya, terlarut sebanyak 20 gram gula. Nah, itulah artinya. Dengan demikian kita bisa tahu apa isi larutan ini. Berarti larutan ini isinya gula sebanyak 20 gram dan air berapa? Airnya 80 gram. Itu dia, ya. Itu dia pengertian dari persen. Nah, untuk menentukan persen gimana? Nah, untuk menentukan persen, rumusnya begini. Persen. Ini saya tulis, persen ini sama dengan massa terlarut. Massa terlarut, ya, dibagi massa larutan. Yang dimaksud dengan massa larutan ini adalah massa terlarut ditambah massa pelarut. Itu massa larutan. Baru kita kali dengan 100%. Inilah rumus untuk menentukan persen suatu larutan. Nah, nanti ada juga yang namanya ppm. ppm itu bagian per sejuta. Biasanya untuk gas-gas yang kadarnya sangat kecil, maka digunakan ppm. Misalnya kandungan nitrogen monoksida di udara, berapa ppm? Nah, karena dia sangat kecil, 0,000 sekian, maka digunakanlah ppm atau bagian per sejuta. Jadi kalau untuk menentukan ppm, maka rumusnya gini, persen. Nah, kalau tadi misalnya menentukan kadar gas di udara, ppm, ya, berapa ppm atau bpj, ppm itu sama dengan bpj. Kalau bahasa Indonesianya bpj, bagian per sejuta. Nah, maka rumusnya gini, volume gas X
dibagi volume udara, karena udara itu campuran homogen gas-gas kan gitu ya, kali 10 pangkat 6 BPJ atau ppm. Nah ini kalau kita mau menentukan ppm ataupun bagian per sejuta. Lalu kalau kita mau konversikan dari persen ke ppm, maka gimana caranya? Nah, jadi kalau kita mau konversikan dari persen ke ppm atau ke BPJ, caranya gini. ppm itu adalah persennya dikali 10 pangkat 4. Nah, dari mana muncul angka 10 pangkat 4? Kalau ppm 10 pangkat 6, kalau persen 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 6 bagi 10 pangkat 2, itulah 10 pangkat 4. Jadi kalau seandainya kandungan nitrogen di udara, misalnya kandungan nitrogen di udara 78%, maka berapa ppm itu? Berarti 78-nya kali 10 pangkat 4. Itu sudah jadi ppm ya. Baik. Sekarang supaya lebih jelas, kita lihat contoh soal ya. Contoh soalnya. Nih. Contoh soalnya begini, tentukan persennya ya, kita mau menentukan persen. Nah, ke dalam 200 gram air, ke dalam 200 gram air dilarutkan sebanyak 50 gram gula. Yang jadi pertanyaan, tentukan kadar gula dalam persen. Kadar gula dalam persen. Oke, kita lihat. Untuk menentukan persen, sebenarnya kita cukup perlu tahu dua. Yaitu harus tahu masa terlarut dan tahu masa pelarut. Karena masa larutan ini masa terlarut ditambah masa pelarut. Nah, di soal ini lengkap. Ada masa terlarut 50 gram, ada masa pelarut 200 gram. Maka langsung kita hitung persennya. Persen adalah masa terlarut 50 dibagi masa larutan, yaitu terlarut tambah pelarut. 50 tambah 200, 250 kali 100%. Kali 100%. Nah, ini kita bisa coret nih. Habis. 100 dibagi 25, kita coret lagi. 4. Maka 5 dikali 4 berarti 20%. Nah, ini dia. Nah, adik-adik kami, untuk konsentrasi larutan yang pertama kita bahas sampai di sini dulu. Nanti kita masuk di konsentrasi larutan kedua tentang pengenceran dan pencampuran larutan sejenis. Sebelum kita akhiri, jangan lupa saya ingatkan, klik tombol like, kemudian subscribe dan share agar kita bisa membangun channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.